sering Anda dengar ya. Mungkin yang sering didengar itu cuma integral tertentu dan tak tentu ya. Ternyata lebih jauh lagi kita akan belajar namanya integral tak wajar. Nanti kita akan lihat kenapa dikatakan dia tak wajar ya. Jadi untuk pertemuan kali ini di pertemuan ke-15 itu ada dua indikator yang ingin dicapai. Jadi indikator pertama yaitu mengenai menyelesaikan integral tak wajar batas tak hingga. Jadi minimal Anda tahulah dan paham cara mengerjakan soal-soal mengenai integral tak wajar yang batasnya tak hingga. Kemudian yang indikator kedua yaitu menyelesaikan integral tak wajar yang integram tak hingga. Jadi sebenarnya materinya kalau Anda buka Spada tadi sudah bisa Anda download ya. Sudah bisa Anda download di Spada. Oke, kita langsung saja. Jadi kalau memang ada yang belum dipahami silakan Anda tanyakan ya. Kalau memang belum sempat nanti pertanyaannya silakan Anda ketik di forum diskusi di pertemuan 15. Jadi kita masuk ke definisinya ya. Jadi apa itu sebenarnya integral tak wajar batas tak hingga? Sebenarnya Anda juga bisa perhatikan di buku pegangan Anda. Jadi kenapa dikatakan batas tak hingga? Jadi minimal dia memiliki salah satu batas. Jadi mau batas atas atau batas bawah itu adalah sampai tak hingga. Jadi dia merupakan integral tentu ya. Jadi dia merupakan integral tentu. Tapi bedanya dengan integral tentu yang selama ini kita pelajari, kalau integral tentu itu batas atas dan batas bawahnya mungkin adalah bilangan real ya. Karena kita masih berbicara di bilangan real, meskipun tidak tertutup kemungkinan nanti batasnya bisa dirubah menjadi bilangan kompleks ya. Tapi karena kita masih berbicara di bilangan real, jadi baik A maupun B itu batasnya adalah bilangan real. Tapi kalau dikatakan integral tak wajar, berarti minimal ada salah satu batasnya yang merupakan baik negatif tak hingga untuk batas bawahnya seperti bentuk yang pertama ini. Ya, Anda perhatikan. Ini bentuk yang pertama. Dia adalah integral tentu dengan batas bawahnya adalah negatif tak hingga dan batas atasnya adalah B. Maka itu senilai dengan pendekatan limit ya. Limit A mendekati negatif tak hingga, kemudian batas bawahnya kita ganti dengan A. Oke, seperti itu. Sehingga dia berbentuk sebagai integral tentu. Kemudian begitupun untuk batas bawahnya, bedanya itu adalah dia merupakan positif tak hingga ya. Jadi dia merupakan positif tak hingga. Jadi di sini perhatikan untuk bentuk kedua. Jadi dia adalah positif tak hingga. Jadi B-nya ya, itu diganti dengan positif tak hingga sehingga bentuknya itu senilai dengan limit B mendekati positif tak hingga integral tentu dari A sampai B fx dx ya. Yang perlu Anda perhatikan jika di sini batas bawahnya itu selalu disimbolkan dengan A. Ya meskipun tidak ada ketentuan tapi lazimnya kan karena A lebih kecil urutannya dalam abjad ya, urutannya lebih kecil dari abjad B, maka biasanya huruf A itu digunakan untuk batas bawah. Meskipun tidak ada ketentuan bahwa A itu harus berada di batas bawah. Boleh Anda rubah rumusnya, tapi lazimnya untuk gampang mengingat karena urutan secara abjad A itu lebih kecil dari urutan B, jadi dia huruf kedua, huruf pertama untuk A dan B itu huruf kedua dalam susunan abjad, maka biasanya huruf A itu disimbolkan di batas bawah, sedangkan huruf B itu disimbolkan di batas atas. Di sini untuk yang berbentuk tak wajar, perhatikan nilai limitnya itu selalu disimbolkan ya sesuai abjadnya tadi. Kalau misalkan dia batas bawah, maka kita ganti dengan huruf abjad A. Kemudian kalau dia batas atas, kita ganti dengan huruf abjad B. Lanjut. Lalu bagaimana kalau misalkan kedua batasnya itu adalah tak hingga ya, tak hingga. Nah, seperti yang bentuk ketiga.
Jadi untuk bentuk yang seperti ini, jadi baik yang batas atasnya maupun batas bawahnya itu adalah merupakan simbol tahingga, negatif tahingga sampai positif tahingga, maka kita split. Artinya kita pisah ya. Pisah di titik nol. Jadi mulai dari batas bawah yang negatif ya, yang negatif seperti ini, kita pisah negatif tahingga sampai positif tahingga, sedangkan yang batas atasnya positif tahingga kita pisah dengan batas bawahnya kita rubah menjadi 0. Jadi dia dipisah menjadi dua bentuk ya. Kalau memenuhi bentuk ketiga, yaitu di mana batas atas dan batas bawahnya itu adalah negatif dan positif tahingga. Oke, seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Aktifkan mic-nya ya. Silakan langsung saja kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau enggak kita lanjut. Nah, sekarang supaya lebih paham mengenai integral tak wajar batas tahingga, coba kita perhatikan di contoh 1 ya. Seperti yang ada di buku Anda. Ya, kalau Anda pelajari dan pahami ya. Coba perhatikan. Sebenarnya contoh 1 ini sebenarnya ada juga di fungsi rasional ya. Kalau tidak salah di contoh terakhir itu, di situ sudah, dan di bagian apersepsi di slide pertemuan ke-13 kalau tidak salah 13-14 itu sudah dibuatkan ketentuan bahwa integral dari 1/x pangkat 2 tambah 1 dx ini adalah tan min 1 dari x ya. Sudah ada di bagian apersepsi mengenai pembuktiannya. Sekarang kita bahas dulu, di apersepsi di pertemuan ke-13-14 ya. Jadi silakan dicek ulang lagi di file pertemuan 13-14 ataukah di slide terakhir kalau tidak salah itu di contoh terakhir ya. Itu di situ bisa dicek nanti. Sekarang di sini dicontohkan dia memiliki batas bawah dan batas atas yang tahingga ya. Jadi batas bawahnya negatif tahingga, sedangkan batas atasnya adalah positif tahingga. Lalu coba perhatikan. Ini negatif tahingga. Sebenarnya ini kan yang seharusnya baru Anda pelajari, harusnya Anda pelajari dulu. Baru Anda belajar di statistika matematika ya. Sebenarnya inilah yang seharusnya Anda pelajari dulu. Makanya kenapa kemarin yang semester 2 saya bilang agak berat nanti di materi fungsi pembangkit momen ya. Karena di situ di fungsi pembangkit momen umumnya dia berbentuk fungsi ya, fungsi eksponen dengan batas ya, dengan batas baik yang positif tahingga maupun negatif tahingga ya. Harusnya inilah sebenarnya materi yang harusnya Anda pelajari dulu baru Anda belajar di statistika matematika ya. Tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan Anda lebih paham dengan penjelasan yang ini. Di sini kita lihat batas bawahnya adalah negatif tahingga, kemudian batas atasnya adalah positif tahingga, ya. Nah, sesuai dengan bentuk ketiga tadi, berarti kita harus split atau pisah dengan dengan angka pemisahnya itu adalah 0. Jadi sehingga kita pisah dulu dari negatif tahingga sampai batas atasnya 0, kemudian batas bawahnya 0, berarti batas atasnya positif tahingga. Oke, sampai langkah pertama ini sebenarnya relatif gampang. Oke, sekarang kalau sudah terpisah seperti ini, barulah kita lihat. Coba yang bagian pertama itu adalah bentuk pertama dari tadi. Ya, pendefinisian awal. Kenapa dikatakan bentuk pertama? Karena batas bawahnya adalah negatif tahingga. Sedangkan batas atasnya kalau kita ganti tadi di bentuk umumnya, di bentuk pertama itu adalah B. Di sini sudah berbentuk angka 0. Sehingga di sini kita bisa rubah menjadi limit A mendekati negatif tahingga. Ya, ini sesuai definisi bentuk ini. Ini sesuai definisi yang tadi, di mana dikatakan negatif tahingga di sini sampai B,
X, ya, fx dx itu senilai dengan limit A, betul, A negatif tak hingga integral dari A sampai B, fx dx. Oke? Seperti itu ya, itu pendefinisiannya tadi. Begitupun untuk yang bagian kedua yang ini, itu kita adalah tak lain adalah bentuk kedua dari pendefinisian tadi yang awal, ya, di mana batas atasnya itu adalah suatu batas tak hingga ya. Makanya kita ganti dengan huruf B, ini batas atasnya, dan ditambahkan dengan perintah limit B mendekati plus tak hingga. Oke, seperti itu ya. Jadi ini bentuk yang kedua, ini bentuk yang pertama tadi. Nah, berarti dia mengikuti tadi aturan pertama, sedangkan yang ini mengikuti aturan yang kedua. Mana tadi dikatakan A sampai plus tak hingga fx dx itu senilai dengan limit B mendekati plus tak hingga. Ya, sorry, saya geser dulu. Sini. fx dx. Oke. Sudah di sini. Saya kira untuk langkah pertama dan langkah kedua agak gampang ya, karena kembali ke pendefinisian. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Tadi di sini sudah didefinisikan bahwa kalau integral seper x kuadrat tambah 1 atau 1 tambah x kuadrat itu senilai dengan tan min 1 atau arcus tan x. Nah, kemudian sisa Anda rubah batasnya dari A sampai B. Begitupun yang bentuk yang kedua. Sama. Yang berbeda itu cuma batasnya dari 0 sampai B. Setelah itu sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu integral tentu, sisa kita substitusi. Ya, substitusi. Silakan Anda substitusi. Substitusi. Oke. Nah, sekarang bagaimana memperoleh 0, Pak? Di sini. Oke. Bagaimana memperoleh 0? Kenapa bisa diperoleh 0? Dari mana? Dari sini. Ini maksudnya adalah kenapa bisa 0? Itu maksudnya tan min 1 itu maksudnya adalah itu sama dengan misalkan di sini adalah 0. Ya, artinya kalau Anda masih ingat ya sudut-sudut istimewa ya, misalkan di sini x ya, berarti sini trigonometrinya sin 0, 0, sin 30 derajat, berapa? 1/2 kan? Sin 45 derajat, berapa? 1/2 akar 2. Sin 60 derajat, 1/2 akar 3. Sin 90 derajat, 1/2 akar 4 kan? Ya, 1/2 akar 4 kan? Oke, kita balik. Berarti cos itu 1/2 akar 4. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Ya, kemudian cos 40 derajat 1/2 akar 2. Kemudian cos 60 derajat 1/2 ya. Akar 1. Boleh Anda tulis di sini 1/2 akar 1. Supaya gampang diingat. Ya, itu pola yang paling gampang ya. Di sini sebenarnya boleh 1/2 akar 0. Akar 0 kan 0. 0 dikali 1/2 kan kembali ke sini, ke 0. Ya, sebenarnya supaya gampang diingat. Itu trik ya, supaya Anda gampang ingat. Berarti 90 derajat itu adalah 0 kan, atau 1/2 akar 0. Boleh seperti itu ya. Sekarang coba perhatikan di sini. Berarti bentuk trigonometri yang ketiga adalah tan. Berarti di sini adalah berapa? 3 akar 3 kan? Nah, ini 1. Ini akar 3. Ini adalah
Sorry, ini tidak ada ya. Kemudian ini adalah 0. Oke, sekarang diketahui adalah, yang ditanyakan itu adalah tan min 1, 0. Artinya, tan berapa yang menghasilkan nilai 0? Ya, saya ulangi, tan berapa dari sini yang menghasilkan nilai 0? Itu maksudnya ya. Karena kita cari itu min satunya, berarti maksudnya tan berapa yang menghasilkan 0. Ya, kalau dia seperti ini ya, kalau dia seperti ini, kita rubah. Misalkan di sini, tadi kan yang ditanyakan seperti ini. Tan min 1 itu sama dengan, di sini kan yang dikatakan 0. Misalkan di sini adalah X. Bagaimana caranya kita hilangkan ini? Berarti kita kali dengan positif tan. Kan? Jadi, tan min 1 kali dengan tan positif kan? Ya. Pangkat 1 itu 0. Berarti di ruas kanan juga kita kalikan dengan tan positif pangkat 1. Kan? Seperti itu ya. Oke? Jadi, negatif 1 kan ini bisa ditambah ya. Berarti tan pangkat 0 itu sama dengan tan 1 dari X. Tan pangkat 0 itu adalah 1 kan? Karena semua yang berpangkat 0 itu adalah 1. Berarti di sini adalah 0 kan? Oke. Nah, maka dicarilah tan berapa atau nilai X berapa yang menghasilkan nanti nilai 0. Maka di sini ketika masih ingat tabel sudut-sudut istimewa, berarti di sini sudah bisa dilihat itu adalah 0 derajat. Makanya di sini adalah 0. Oke? Dari situ ya. Oke, kalau sudah berarti sisa 0 dikurangi negatif tan min 1 A, berarti itu sama dengan negatifnya bisa kita pindahkan kan ke depan. Kemudian ini juga ya, karena dia dikurangi 0 berarti tidak ada pengaruhnya. Berarti plus limit B mendekati positif tak hingga. Oke, ketika sudah selesai, di sini kita sudah bisa lihat Alhamdulillah. Oke, sekarang kita sudah substitusi lagi. Berarti di sini dicari nilai tan berapa, ya. Nilai tan berapa, kalau kita cari tan berapa yang menghasilkan tak hingga. Yang mana menghasilkan tak hingga? Itu di sini. Kan? Oke? Kenapa tak hingga? Karena 1/4 atau 1/4 akar 2 atau sederhananya itu, ini adalah 1 dibagi dengan 0 itu tak hingga kan? Oke, jadi berarti nilainya adalah 90 derajat. 90 derajat itu ketika dibawa ke radian, maka dia adalah 1/2 pi kan? Nah, dia adalah 1/2 pi. Jadi nilainya adalah ini sebenarnya adalah 90 derajat. Ini juga adalah 90 derajat. Makanya ketika ditambahkan 1/2 pi ditambah 1/2 pi itu kan sama dengan pi. Atau senilai dengan 3,1. Oke? Seperti itu ya. Nah, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan aktifkan mic-nya. Oke. Dari sini kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Jadi di sini terlihat bahwa karena dia memiliki nilai,
maka hasilnya adalah dia bisa dipastikan dengan istilah konvergen ya, dia konvergen. Oke, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya, pakai aplikasi GeoGebra, jadi kalau Anda sudah install di laptop atau di HP Anda, nah, sebenarnya perintahnya sisa Anda tulis coding integral ya. Nah, integral. Fungsinya tadi apa? Ini tulis misalkan fx itu sama dengan 1 tambah x kuadrat. Kan seperti itu saja. Kemudian titik. Nah, batas bawahnya, kemudian batas atasnya. Nah, di sini perlu Anda ingat kalau di GeoGebra untuk menulis tahingga itu sama dengan menulis angka 8734. Ya, jadi itu ketentuan dari softwarenya. Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa menulis seperti ini dengan menggunakan software GeoGebra. GeoGebra itu tidak harus komputer ya. Jadi kalau Anda buka di Google Play Store atau ke Android Play Store itu sudah bisa di-download di HP Anda ya. Sebenarnya bisa di-download dan silakan kalau tertarik silakan Anda coba praktekkan. Jadi perintahnya seperti ini. Ya. Kemudian jadi sisa Anda tulis karena tadi di batas bawahnya adalah negatif tahingga berarti negatif 8734. Kemudian positif tahingga itu senilai dengan 8734. Berarti nanti diperoleh nilai yaitu 3,14. Sama persis dengan perhitungan secara manual di slide sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Jadi boleh Anda gunakan aplikasi GeoGebra baik di HP ataupun di laptop ya, silakan. Supaya ada teknologi lah yang bisa Anda gunakan selain cara manual untuk mata kuliah kalkulus 2. Itu cuma GeoGebra itu cuma salah satu ya. Salah satu software. Jadi banyak software juga yang lain yang bisa Anda gunakan. Di contoh 2, yang coba Anda perhatikan. Contoh 2 itu sama persis dengan yang di contoh 1 untuk batasnya. Jadi langkah pertama sama, kita split ya. Jadi dengan menggunakan angka 0 sebagai pemisah baik di ruas kiri itu atau bagian pertama sebagai batas atas, kemudian di ruas kedua atau yang sebagai 0 itu di batas bawah ya, yang ini. Karena fungsi fx-nya itu adalah x. Oke? Lanjut, sama persis di langkah keduanya, langsung Anda lihat dia untuk yang bagian pertama dia itu sama dengan bentuk pertama, berarti nilai A itu menggantikan negatif tahingga, kemudian kita tambahkan limit ya. Kemudian nilai B itu mengganti batas atas untuk positif tahingga dan kita tambahkan limit di depannya. Oke, lanjut. Setelah itu kita integralkan biasa, yaitu x. Integralnya x kan, itu adalah 1/2 x kuadrat. Begitupun yang di sini. Oke. Kemudian, setelah itu Anda substitusikan. Berarti, kalau kita substitusi 0 kan tidak ada pengaruhnya. Berarti di sini yang jadi masalah itu adalah ketika Anda substitusi A. Oke, berarti nanti dia memperoleh 1/2 A kuadrat kan. Oke, begitupun untuk yang B kan. Ketika untuk batas bawahnya itu kan 0, jadi tidak pasti menghasilkan angka 0 juga kan. Nah, yang jadi masalah ini. Nah, ketika sudah seperti ini, ya, berarti limit kan masih ingat perintah limit. Jadi sisa Anda substitusi, ganti A-nya dengan tahingga, negatif tahingga, begitupun dengan B-nya, kita ganti dengan tahingga, positif tahingga. Ini kan hasilnya nanti tahingga. Tahingga itu kan tidak bisa dioperasikan ya. Kalau Anda sudah belajar di analisis real nanti ya. Teorema Le Hospitale ya, ada nanti namanya teorema El Hospitale ya, itu di materi analisis real 2 nanti akan Anda pelajari. Jadi
ini tidak bisa dioperasikan ya. Teorema El Hospitale itu nanti bagaimana caranya limit itu bisa kita hitung meskipun nanti nilainya misalkan mendekati tahingga baik positif tahingga itu ada triknya. Tapi ketika untuk contoh dua ini kan tidak bisa dioperasikan karena masing-masing menghasilkan tahingga. Jadi jangan sampai Anda bilang, satu kan negatif tahingga, Pak. Yang satu positif tahingga. Negatif tahingga tambah positif tahingga itu kan nol, Pak. Tidak seperti itu. Tidak bisa. Tidak bisa Anda pastikan bahwa negatif tahingga ini sama dengan nilainya positif tahingga. Jadi jangan sampai Anda mengatakan negatif tahingga ketika dioperasikan dengan positif tahingga itu sama dengan nol. Ini salah. Jadi jangan sampai Anda samakan ini dengan operasi misalkan. Kan kalau negatif 1 tambah 1 itu 0. Ini tidak sama. Ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena dia tidak bisa dioperasikan, maka dia dikenal dengan istilah divergen. Jadi kalau sebenarnya ini kalau Anda lihat di pendekatan deret, itu kalau misalkan konvergen, itu nanti akan berbentuk ada polanya. Jadi makin lama itu mengecil, misalkan seperti tadi, itu misalkan 3/4, jadi nanti misalkan ada bangun pertama, luasnya itu 3/4, maka bangun kedua polanya ya kalau kita lihat di deret geometri maka dia harus rasionya itu 3/4 dari bangun yang pertama. Jadi gampang sekali atau bagus sekali sebenarnya kalau kita lihat dengan pendekatan deret geometri ya secara visualnya. Oke, lanjut ke penggunaan aplikasi ya. Di sini saya gunakan GeoGebra, jadi kita coba cari ya. Jadi hasilnya nanti adalah 0. Kenapa 0, Pak? Kenapa beda dengan yang tadi? Ya. Kenapa di sini dia katakan 0, Pak? Tadi dengan manual itu dia divergen, artinya tidak bisa. Kalau dia seperti ini 0, berarti ini kan ada nilainya. Kan berarti kita bisa simpulkan dia konvergen kan karena memiliki nilai. Dia memiliki nilai. Itulah keterbatasan dengan menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi ini kan dia membaca sebagai angka. Ya, dia membaca sebagai angka. Jadi mau tidak mau ketika dia membaca dia sebagai angka, berarti otomatis 8 negatif 8734 ditambah dengan positif 8734 itu dia akan membaca hasilnya 0. Ya. Tapi kalau kita operasikan dengan bentuk tak tentu itu tidak bisa dioperasikan ya, tidak bisa dioperasikan. Ya, itulah salah satu keterbatasan dengan menggunakan software untuk GeoGebra di kasus kedua. Jadi ternyata dia membaca sebagai angka. Oke? Seperti itu ya. Lanjut ke contoh ketiga. Jadi contoh ketiga fungsinya itu adalah suatu bilangan, fungsi eksponen ya. Jadi dia ini adalah fungsi eksponen. Tapi bedanya dengan contoh 1 dan contoh 2, itu dia tidak memiliki batas bawah yang negatif tahingga, cuma batas atasnya. Berarti karena cuma batas bawah, batas atasnya, berarti tidak perlu kita split atau kita pisah karena salah satu batasnya saja yang merupakan tahingga. Karena dia batas atasnya berarti umumnya lazimnya biasanya digantikan dengan huruf B. Berarti B mendekati tahingga. Ya, seperti itu. Sini. Oke? Oke, lanjut. Setelah itu disubstitusi, di sini harusnya bukan 1 ya, di sini 0. Saya kesalahan ya, salah soalnya.
Oke, di sini kita integralkan biasa kan? Di sini integral dari fungsi eksponen yang e pangkat x dx. Nah, ini kan sama. Nah, ini kan sama. Nah, jadi karena sama berarti pasti integralnya kan kembali ke e pangkat x tambah c kan? Seperti itu ya. Masih ingat? Ya. Nah, berarti dia ke x pangkat x lagi. Ya. Nah, sisa batasnya tadi 0 sampai b. Oke. Yang jadi masalah di sini sebenarnya, nah, ketika kita substitusi, berarti kita substitusi dulu, berarti kita ganti dulu variabel x. Baru ketika selesai kita ganti variabel x, baru kita substitusi lagi nilai limitnya. Ya, tadi yang mendekati, tergantung pendekatannya, apakah positif tak hingga ataukah negatif tak hingga. Di sini kebetulan dicontohkan dia adalah positif tak hingga. Berarti ketika kita substitusi seperti ini, berarti kita ganti batas atasnya B, batas bawahnya 0. Berarti E pangkat 0 kan 1. Batas atasnya adalah K, berarti batas atasnya di sini kan B, berarti tetap E pangkat B. Kemudian untuk mencari nilai B, berarti kita substitusi ini, positif tak hingga. Berarti dia E pangkat positif tak hingga. E berpangkat positif tak hingga itu adalah tak hingga. Ya, pembuktiannya nanti Anda akan pelajari di analisis real, di pembahasan teorema El Hospitale. Ya, jadi kalau nanti saya masih diberi kesempatan untuk mengampu mata kuliah analisis real, nanti akan Anda lihat di salah satu slide saya di pertemuan keberapa itu, mungkin di pertemuan keempat atau ke pertemuan kelima, nanti ada pembuktian kenapa E pangkat positif tak hingga itu menghasilkan tak hingga. Oke, kecuali misalkan di sini di soalnya saya modifikasi ya. Misalkan saya modifikasi seperti ini. Saya kira Anda sudah juga pelajari di statistika ya, di statistika matematika. Misalkan saya tambah soalnya di sini kita tambahkan contoh 4. Misalkan saya rubah di sini integral, misalkan di sini 0 sampai positif tak hingga E pangkat min X ya. Nah, dx kan. Oke, seperti itu ya. Berarti ini harus kita modifikasi dulu. U sama dengan negatif X. Berarti du per dx ini sama dengan min 1. Atau du itu sama dengan, negatif du itu sama dengan dx. Berarti kita ganti, berarti integral dari 0 positif tak hingga E pangkat U dikali negatif du. Berarti ini sama dengan tak hingga ini. Kita ganti dulu ya. Saya belum ganti limit B mendekati positif tak hingga di sini sampai B E pangkat U negatif ya. U du. Berarti ini sama polanya seperti ini. Berarti sudah bisa berubah menjadi limit negatif B mendekati positif tak hingga E pangkat U, batas dari 0 sampai B. Kita substitusi, berarti negatif limit B mendekati tak hingga, positif tak hingga, berarti di sini E pangkat B dikurang E pangkat 0 kan. Oke. E pangkat B dikurang E pangkat 0. U-nya itu apa tadi? U-nya itu negatif X. Berarti di sini negatif B ya. Di sini tetap 0 kan. Tidak ada angka yang negatif 0. Berarti di sini negatif B. Di sini harusnya nanti ketika kita ganti dengan nilai U-nya. U-nya kan tadi pemisalan adalah negatif X kan. Nah, di sini sudah bisa kita substitusi. Berarti kita ganti. Nah, berarti E pangkat negatif tak hingga dikurang
pangkat 0. Negatif tak hingga, berpangkat negatif tak hingga, itu kan sama dengan berapa? 0 kan? Nah, itu kan sudah dibahas di statistika ya. Kalau tidak salah itu hasilnya 0 ya. Di statistika matematika kan? Nah, itu kan 0. Nah, pangkat 0 itu kan 1. Maka hasilnya di sini nanti adalah minus 1 kan? Oke, seperti itu ya. Saya tambahkan satu lagi contoh 4 ya. Nah, seperti itu. Kalau Anda percaya nanti silakan Anda coba di GeoGebra ya. Apakah hasilnya nanti juga sama minus 1. Nah, sekarang kita lihat contoh 3 di pengaplikasian GeoGebra. Jadi ketika kita lihat, sorry saya harus singkirkan dulu videonya. Ah, kita codingnya masih sama, integral, coding integral, baru perintah positif tak hingga kita ganti dengan angka 8734. Kemudian kita lihat, ya jawabannya adalah tidak terdefinisi. Jawabannya tidak terdefinisi. Ini sama persis dengan yang tadi, pekerjaan secara manual untuk contoh 3. Oke, kita persilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak saya lanjut di bentuk yang kedua, yaitu integral tak wajar. Integran tak hingga. Jadi beda lagi ya, kalau tadi integral tak wajar ya, batas tak hingga, di sini ada dinamakan integran tak hingga. Jadi dia bentuk lain lagi dari integral tak wajar. Jadi misalkan di sini ada fungsi ya, misalkan ada fungsi f yang kontinu, jadi misalkan dia kontinu di A sampai B, kemudian kita substitusikan nilai T ya, nilai T itu terletak di antara A sampai B, maka ketika kita substitusi nilai itu, maka dia menghasilkan tak hingga. Jadi itu bisa dinamakan integran tak wajar, integral tak wajar, integran tak hingga. Jadi ketika bedanya tadi dengan yang integral tak wajar batas tak hingga, jadi di situ sudah kita lihat secara jelas baik di contoh 1, contoh 2, contoh 4 bahwa dia masuk kategori integran tak wajar batas tak hingga karena dilihat dari batasnya minimal ada satu yang berbentuk tak hingga, baik positif tak hingga, negatif tak hingga maupun kedua-dua batasnya baik atas maupun bawah itu negatif dan positif tak hingga. Tapi kalau di sini di integran tak wajar, integral tak wajar, integran tak hingga, yang perlu kita lihat yaitu syaratnya itu adalah ketika kita substitusi. Jadi bisa saja dia batasnya adalah berupa bilangan real, jadi angka dalam bilangan real, tapi ketika kita substitusi angka ya, angka misalkan dia adalah T, kita substitusi angka itu, maka dia akan menghasilkan tak hingga. Ya, kapan tak hingga itu terpenuhi? Biasanya ketika umumnya 1/0 kan. Nah, seperti itu kan. Biasanya kalau misalkan atau pembaginya adalah 0, biasanya itu adalah menghasilkan angka tak hingga. Oke, kalau misalkan ada bilangan yang dibagi dengan angka 0. Oke. Kalau misalkan seperti itu, ada juga bentuk yang kedua, misalkan seperti itu, kita akali biasanya bisa berbentuk dengan split, di mana misalkan titik C itu terletak di interval A sampai B dengan syarat C itu tidak menyebabkan nanti ketika kita substitusi dia menghasilkan tak hingga ya. Seperti itu. Jadi bisa kita pilih salah satu titik dengan di split ya, yang mana titik itu terletak antara A sampai B. Misalkan di sini dibentuknya diasumsikan dia adalah titik C, itu bisa jadi split ya. Kalau tadi misalkan di integral tak wajar batas tak hingga itu pasti untuk yang bentuk ketiga itu adalah 0 kan. Ya seperti itu. Oke, sorry dulu saya
Oke, kita lanjut. Kita lihat contohnya supaya lebih paham ya. Nah, contoh pertama ya, yaitu bentuk yang pertama ya. Jadi coba Anda lihat, kalau Anda perhatikan ini sama atau bisa Anda kerjakan dengan pendekatan integral, substitusi integral kan. Integral dengan substitusi trigonometri, integral dengan substitusi trigonometri. Ini kan bisa selesai karena dia berbentuk A kuadrat kurang X kuadrat, kan bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini biasanya kan yang disubstitusi adalah A cos ya, disubstitusi adalah X-nya itu adalah A sin, misalkan T variabelnya kan, boleh. Karena nanti kita rubah ke dalam bentuk derajat. Oke, lanjut. Nah, di sini ini kan mirip dengan, kalau tidak salah, contoh keberapa ya yang di slide di slide pertemuan yang membahas mengenai integral substitusi trigonometri. Kalau tidak salah itu contoh ketiga ya, yang merupakan juga bentuk tertentu. Oke, kita lihat dia memiliki batas ya, batas 0 sampai batas atasnya 2. Coba perhatikan, ketika nilainya kita substitusi 0 itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika batas atasnya itu kita substitusi, nah ini angka 2 kita substitusi di sini, maka dia pasti menghasilkan 0 kan, karena 4 dikurang 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4, 4 dikurang 4 ya, berarti 0. Akar dari 0 itu adalah kan 0. Berarti dx dibagi 0 itu kan. Karena seperti itu berarti dia masuk kategori seperti tadi, integral tak wajar, integran tak hingga. Ya, jadi dia masuk kategori yang ini. Cara penyelesaiannya sebenarnya mirip ya, mirip dengan yang substitusi trigonometri. Oke. Jadi kita coba rubah bentuknya dulu. Kalau di substitusi trigonometri itu dia tidak rubah dengan limit kan. Nah, dia langsung saja ke sini. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan cara limit, integran tak wajar ya, maka harus kita rubah dulu sesuai bentuk atau pendefinisian dari bentuk integran tak wajar ya, integran tak hingga ya. Berarti kita rubah ke dalam ada limitnya ya, yang mana kita pilih suatu titik yang menyebabkan fungsi ini menjadi positif tak hingga, yaitu titik 2, berarti 0 sampai 2. Oke, seperti itu ya. Oke. Di sini kan A-nya tetap 2 kan, karena diambil dari 2 pangkat 2 di sini. Oke, berarti tetap kita substitusi, yaitu A sin T. Berarti karena di sini adalah 4, berarti A-nya itu adalah 2. 2 sin T. Berarti ketika kita turunkan, turunan dari ini, berarti dx 2 cos T. dt. Kita turunkan terhadap dt. Lanjut, kita cari nilai sinnya. Ya, berarti karena diketahui sin, di sini kan yang disubstitusi adalah x 2 sin, ya. Yang kita substitusi adalah x sama dengan 2 sin T, berarti trigonometri yang bisa kita cari itu adalah sin kan, dengan memindahkan nilai 2 ke ruas kiri, berarti dia sebagai pembagi karena dia koefisien di ruas kanan, berarti sin T itu adalah X per 2. Oke, dari situ berarti ini kan sin adalah sisi depan per miring kan. Berarti kita bisa gambar di segitiga siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah 2, kemudian sisi depannya adalah X kan.
Seperti itu. Berarti sedangkan sisi yang dekatnya ini bisa kita cari dengan pendekatan teorema Pitagoras kan. Nah, makanya seperti ini bentuknya. Lanjut, step ketiga. Saya lihat di tugas-tugasnya tidak mengikuti langkah-langkah seperti yang saya contohkan. Seharusnya sesuai, ya, ada 2 nomor saya lihat di situ, saya cek ada beberapa tugasnya, langsung saja. Pada dasarnya harusnya mengikuti tahap-tahap seperti ini. Ya, tidak boleh langsung, ya, tidak boleh Anda langsung. Anda harus awalnya dulu gambar, ya. Harus digambar, ya. Harus Anda gambar supaya Anda pahami dari mana bentuk seperti itu, kenapa dia berbentuk seperti itu. Ya, langsung saja dibawa nanti di penyelesaian atau 2 langkah terakhirnya tiba-tiba muncul nilai X-nya berapa, nilai sin T-nya berapa, padahal tidak dibuat. Kan seperti yang saya cek itu ada beberapa tugasnya, ya. Langsung saja muncul bahwa X-nya adalah X tambah berapa-berapa. Dari mana Anda peroleh itu? Kalau Anda tidak buat persamaan seperti 3 langkah yang awal tadi ini. Ya, seperti itu. Lanjut, kita cari nilai inverse-nya atau arkusnya, yaitu berarti supaya hilang ini sin, ya, berarti kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Ya, negatif. Berarti di sini juga nanti berarti sisa sin pangkat min 1 X per 2. Itu sama dengan arkus sin X per 2. Jadi ketika ada nanti nilai T, itu kita senilai dengan sin pangkat min 1 X pangkat 2. Atau arkus sin X per 2. Boleh ditulis yang berpangkat min 1, boleh juga arkusnya. Oke, sekarang kita selesaikan. Berarti kita sudah bisa selesaikan. Sorry. Dengan mensubstitusi langkahnya sama dengan pendekatan integral, ya, substitusi trigonometri, berarti kita ganti nilai X-nya dengan 2 sin T, kemudian dx-nya kita ganti dengan 2 cos T dt. Berarti di sini 2 cos T dt berarti per 4 kurang 4 sin kuadrat T. Kemudian kita sederhanakan, ya, berarti di sini 4 dikali 1 kurang sin kuadrat. Ya, jangan lupa limitnya, karena kita berbicara mengenai integral tak wajar. Selesaikan. Bentuk sederhananya karena 1 kurang sin kuadrat itu senilai dengan cos kuadrat. Berarti ini sudah bisa disederhanakan. 4 akar 4 itu kan 2 akar cos kuadrat T itu adalah cos T. Dari sini ini bisa disederhanakan, berarti sisa 1 kan di sini. Oke. Jadi sisa limit T mendekati 2. Integral dari 1 terhadap T itu kan T. Kalau Anda tidak kerjakan langkah tadi, dari mana Anda bisa tahu bahwa T itu senilai dengan sin min 1 X per 2? Tidak bisa. Makanya itu selalu saya bilang di langkah sini, ya, di langkah sini, ini kan ada. Dikatakan Anda sudah cari bahwa T itu senilai dengan ini. Makanya kalau pakai integral substitusi trigonometri, selalu saya bilang pastikan ini 3 langkah ini selalu Anda patuhi dulu sebelum Anda selesaikan atau sederhanakan dengan mensubstitusi nilai X. Yaitu cari turunannya, gambar persamaannya, atau gambar segitiga siku-sikunya, ya, di mana posisinya apa yang diketahui di soal. Terakhir mencari nilai T-nya atau koefisiennya. Mencari nilai variabelnya. Di sini misalkan di contoh 4 bentuk 1 itu dia berbicara di variabel T kan? Seperti itu. Tadi karena sudah diinformasikan di slide sebelumnya bahwa T itu senilai dengan arkus sin X per 2 atau sin pangkat min 1 X per 2, makanya di sini bisa kita substitusi angka atau kita bisa ganti T itu dengan sin pangkat min 1 X per 2. Batasnya dari 0 sampai T. Oke, sisa kita substitusi, berarti kita substitusi dulu T, ya. Sorry, di sini harusnya dia mulai dari T, ya. Ketika sudah ada di sini T
mendekati 0. Apa? Di dalam di situ depan nanti. T mendekati 0, T mendekati 2 di sini, berarti seharusnya di sini sudah berubah menjadi huruf T kan? Sesuai dengan bentuk satu tadi, harusnya di sini sudah T. T kan? Oke. Sudah? Nah, sudah disubstitusi, kemudian kita sisa ganti nilai T-nya. T-nya itu adalah 1 dan 0 kan? Di sini setelah di sini disubstitusi T2. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari Pak? Seperti yang saya bilang tadi, tekniknya itu ingat Pitagoras. Sudut-sudut istimewa di Pitagoras. Di sini X misalkan sin, cos, tan. Cara gampangnya 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, atau 90 derajat. Jadi di sini sin 0 itu adalah 0. Sin 30 derajat itu adalah 1/2. Sin 45 derajat 1/2 akar 2. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Kemudian sin 90 derajat itu 1. Sekarang di sini ditanyakan atau dicari sin berapa yang menghasilkan angka 1. Di sini lihat, maka lihat saja di sin. Sin berapa yang menghasilkan angka 1? Itu 90 derajat. 90 derajat itu tidak lain adalah pi per 2 ketika dibawa ke radian kan. Karena pi itu senilai dengan pi radian itu 180 derajat. Jadi kalau kita pi per 2 berarti 90 derajat. Makanya di sini hasilnya adalah pi per 2. Lanjut 0. Nah, sin berapa yang menghasilkan 0? Yaitu 0. Kan? Makanya di sini juga 0. Nah, makanya hasilnya adalah pi per 2. Oke, seperti itu ya. Contoh 4. Ya, bentuk pertama sebenarnya ini kan sudah masuk di contoh 5. Saya contohkan tadi, tambahkan untuk fungsi eksponen yang berpangkat negatif tak hingga. Untuk yang di bentuk integral tak wajar, batas tak. Ya. Coba kita lihat bentuk yang keduanya. Nah, ini agak berbeda dengan yang bentuk yang tadi. Ya. Nah, coba perhatikan. Dia interval dari 0. Kalau tadi di bentuk yang pertama itu, salah satu batasnya di sini, salah satu batasnya ini, itu yang menyebabkan dia 0. Yang menyebabkan dia tak hingga. Nah, sekarang di rentang batas itu, misalkan di sini dari 0 sampai 3, ada tidak angka yang menyebabkan 1/x kurang 1 berpangkat 2/3 ketika disubstitusi ini, dipilih angka di sini, dia akan menghasilkan positif tak hingga. Kan bisa. Yang mana? Yaitu 1. 1 itu di mana? 1 itu terletak di rentang ini kan. Jadi dia masuk kategori bentuk kedua. Ya. 1 kan terletak di antara 0 sampai 3. Ketika kita substitusi, 1 berarti 1 kurang 1 pangkat 2/3. Berarti ini kan 0. 1 berarti 0 pangkat 2/3 itu kan juga 0. Berarti 1/0 itu kan. Tak hingga. Berarti dia menyebabkan, kalau kita masih ingat di slide tadi, yang awal-awal bentuk ini adalah tak lain adalah C. Berarti dia adalah pemisah. Makanya di sini saya bilang dia adalah bentuk kedua. Berarti sisa kita split di 0. Di 1. Berarti sisa dipisah 0 sampai 1, 1 sampai 3 kan? Oke. Setelah itu, berarti kita rubah ke bentuk ya. Integral tak wajar. Batas tak hingga. Berarti kita ambil, ini ganti dengan huruf T misalkan. Kalau di yang tadi biasanya diganti huruf B, jadi tidak ada masalah. Kita ganti dengan huruf T, boleh.
limit T mendekati 1. Sedangkan di sini juga batas bawahnya kita ganti T, berarti tambahkan limit T mendekati 1. Oke, setelah itu, nah, setelah selesai berarti, nah, sekarang sisa kita integralkan. Yang X kurang 1 berpangkat negatif 2 per 3. Oke, caranya kita integralkan biasa saja. Integral biasa berarti nanti diperoleh X kurang 1 pangkat sepertiga dan X kurang 1 pangkat sepertiga. Yang beda itu adalah batasnya kan. Kalau yang di depan atau yang bagian pertama itu 0 sampai T. Sedangkan yang kedua itu dari T sampai 3. Oke, saya kira sampai di sini Anda paham ya. Dari mana dapat 3 kan dari penyederhanaan yang ini ya. Nah, makanya diperoleh 3. Ya. Oke, setelah itu sisa kita sederhanakan. Nanti sisa kita substitusikan angka satunya dan angka 0 sesuai dengan batas ya untuk bentuk ya bagian depan dan bagian belakang. Nanti setelah disubstitusi mungkin ada yang menghasilkan 0 kan? Seperti yang ini dia akan menghasilkan 0. Nah, sedangkan yang ini ini nanti ini seperti ini. Nah, ini dan ini kan dia menghasilkan 0 kan? 2 suku yang pertama. Kemudian ini dia nanti menghasilkan min 1. Dan belakang dia menghasilkan 2. Nanti setelah disederhanakan, nanti akan memperoleh nilai sekitar 6,78. Oke, seperti itu kira-kira ya yang saya contohkan. Ya, ini contohnya agak beda dengan yang di buku sini. Ya, itu contoh 4-nya, tapi pada dasarnya mirip penyelesaiannya ya. Oke. Nah, setelah kita belajar sebenarnya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kita sudah menyelesaikan integral tak wajar batas tak hingga minimal Anda sudah paham konsepnya dengan melihat contoh-contohnya tadi ya. Begitupun dengan menyelesaikan integral tak wajar yang integrannya ya tak hingga. Jadi ketika disubstitusi meskipun dia berbentuk batas dari bilangan real baik batas bawahnya maupun batas atasnya, tapi ketika kita substitusi apakah batas bawah atau batas atasnya ataukah angka yang terletak di interval batas bawah dan batas atasnya bisa menyebabkan fungsi itu menghasilkan positif tak hingga. Itu masuk juga pada kategori integral tak wajar, integral tak. Oke, seperti itu ya. Mungkin untuk pertemuan ke-15 ya. Jadi pertemuan terakhir teori untuk mata kuliah kalkulus 2 ya untuk semester genap ya 2020-2021. Oke, supaya lebih paham seperti biasa, nah, kita kasih oleh-oleh ya, tugas ke-11. Nah, jadi silakan Anda buka di buku ini yaitu latihan halaman ke-65 ya, tidak ada latihannya ya, latihan keberapa. Jadi silakan Anda buka halaman 65 latihan soal. Jadi silakan Anda lihat nomor 1 itu berarti Anda kerjakan soal 1B ya. Kemudian nomor 2 Anda kerjakan soal 1E. Kemudian nomor 3 Anda kerjakan soal 2C. Dan terakhir untuk yang nomor 4 Anda kerjakan soal nomor 2E. Semuanya ada di halaman 65 untuk buku yang ini ya. Oke. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ke-15 kali ini. Ya, ada pertanyaan, jadi silakan kalau ada pertanyaan. Jadi siap-siap minggu depan, jadi masih sama dengan yang mata kuliah statistika matematika. Jadi yang harus Anda pelajari untuk persiapan ujian akhir semester,
Itu cuma pertemuan ke-9 sampai pertemuan hari ini. Jadi materi di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu tidak akan masuk di ujian akhir semester. Meskipun sebenarnya kalau pendefinisian ujian akhir semester itu seharusnya semua kan. Tapi kalau saya masih memaklumi cukup materi di pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15 kali ini saja. Supaya bisa memperoleh nilai yang maksimal. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Kalau enggak, jadi berarti saya, sorry, absensinya kan tadi di jam berapa ya? Sudah absen semua? Tadi sore jam 7 sampai jam 8 ya? Atau, sorry, jam 5 sampai jam 7 ya? Belum, Iya, Pak. Ada yang sudah absen? Belum. Sudah, Pak. Belum pi saya, Pak. Oke, nah. Belum pi saya. Belum pi juga. Belum absen di Sepada? Iya, Sudah, Pak, Pak. belum. Oh, siapa itu yang sudah? Belum, Pak. Wandi? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oh, Wandi sudah. Oke, kalau begitu, karena suara terbanyak Wandi, mohon maaf karena mungkin lebih banyak yang belum absen. Nanti otomatis saya rubah settingannya di Sepada mungkin setelah perkuliahan ini berakhir. Jadi otomatis absensi Anda juga akan terhapus. Jadi silakan absensi ulang lagi ya. Karena tadi sebenarnya Iya, Pak. waktunya itu cuma sampai jam 7 ya. Sedangkan disimak nanti saya isi sesuai histori di meeting kali ini ya. Jadi saya akan cek ya siapa yang hadir. Jadi mungkin saja seperti biasa pada saat absensi karena kehabisan kuota atau apa, jadi dia tidak bisa join atau apa. Jadi nanti saya cek saja di history dari meeting ini. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini di pertemuan ke-15 kalkulus 2. Jadi silakan Anda belajar. Mudah-mudahan hasil dari ujian akhir semesternya nanti bisa maksimal ya untuk mata kuliah kalkulus 2. Sama juga dengan ujian akhir semester di statistika matematika. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Kalau saya, prinsip saya itu sebenarnya semuanya itu sebenarnya sudah dapat A. Tapi nilainya itu bisa berubah tergantung dari Anda sendiri sebenarnya. Nah, kita kan sudah sepakat di awal pertemuan, ya, sudah kontrak kuliah, jadi ada beberapa kategorinya kan, proporsi pembagian nilainya. Jadi nanti kita akan lihat dari penugasannya, kehadirannya, nilai ujian tengah semesternya, dan terakhir nilai ujian akhir semesternya. Selama pertemuan 1 sampai ke pertemuan 16 untuk mata kuliah baik di kalkulus 2 maupun di statistika matematika. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.